Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali merenungkan lebih jauh tentang kebenaran yang menerangi kehidupan. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membayangkan kita tinggal di sebuah kamar yang lampunya sangat redup selama bertahun-tahun, dan kita selalu merasa kamar kita cukup bersih. Suatu hari seseorang datang dan memasang lampu LED 100 watt yang sangat terang benderang di kamar itu. Apa yang kita lihat? Kita melihat debu tebal di atas lemari, kita melihat sarang laba-laba di pojok, kita melihat noda di karpet yang selama ini tidak terlihat. Apakah kamar itu tiba-tiba jadi kotor? Tidak. Kamar itu sudah kotor dari dulu. Bedanya, sekarang kita baru bisa melihatnya dengan jelas karena ada terang. Itulah yang terjadi pada kita dan dosa. Terang Kristus membuat kita sadar akan dosa kita. Dulu, saat kamar kita masih redup, kita mungkin sering membela diri. Bohong sedikit kan tidak apa-apa. Dalam arti, kita tidak melihatnya sebagai noda. Kita tidak melihatnya sebagai dosa. Saya marah karena dia yang mulai duluan. Dalam arti, kita menyalahkan orang lain atas respons kita. Saya masih mending daripada si itu. Dalam arti, kita merasa lebih bersih atau cukup baik dibandingkan orang lain. Saat terang kebenaran Kristus menyala, kita tiba-tiba melihat dosa kita apa adanya. Sama seperti kita melihat debu dan sarang laba-laba tadi. Kita melihat betapa kotornya keegoisan kita, kesombongan kita, atau pikiran-pikiran buruk kita. Ketika terang Kristus menerangi diri kita menjadi jijik atau benci pada dosa itu. Kita tidak nyaman lagi melakukannya. Mengapa? Karena terang itu menunjukkan kepada kita bahwa dosa itulah yang menyakiti hati Tuhan yang begitu mengasihi kita. Satu hal yang perlu kita ingat adalah diterangi cahaya bukan berarti kita langsung menjadi kamar yang kinclong dan tidak pernah berbuat dosa lagi. Orang dalam gelap tidak peduli ada debu, tetapi orang dalam terang, begitu melihat debu atau dosa, dia akan langsung ambil sapu untuk membersihkannya. Tindakan mengambil sapu itulah yang disebut pertobatan. Kita tidak lagi nyaman hidup berteman dengan dosa, kita ingin segera membersihkannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa terang kebenaran Kristus membuat kita menjadi musuh bebuyutan dosa kita sendiri. Kita jadi lebih cepat sadar saat berbuat salah. Kita jadi lebih cepat membencinya dan lebih cepat berlari kembali kepada Tuhan untuk minta ampun dan dibersihkan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, jika kita membandingkan hidup kita yang sekarang dengan 1 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, apakah kita menjadi lebih peka terhadap dosa-dosa kecil seperti gosip, pikiran sombong, iri hati, atau membuang waktu yang dulu kita anggap remeh? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Terima kasih karena terang-Mu telah masuk ke hati kami dan menunjukkan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati kami. Engkau baik. Engkau tidak membongkar semua kekotoran kami sekaligus, tetapi Engkau menunjukkannya pada kami satu persatu dengan sabar. Kami mengaku Tuhan, begitu banyak debu dan sarang laba-laba di hati kami. Ada kesombongan yang tersembunyi, ada keegoisan yang masih kami pelihara, ada kemalasan dan kata-kata yang menyakitkan. Dulu saat hati kami masih redup, kami menganggap semua itu wajar. Tetapi terang-Mu membuat kami melihat betapa kotornya dosa itu
dan betapa dosa itu menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Berikan kami hati yang membenci apa yang Engkau benci. Jangan biarkan kami nyaman berteman dengan dosa. Beri kami kekuatan untuk segera datang kepadamu, mengakui dosa-dosa kami, dan bertobat. Terima kasih karena darah-Mu selalu tersedia untuk membersihkan kami, menyucikan kami. Ya Tuhan, jadikan hati kami seperti kamar yang semakin hari semakin bersih untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.